Halo teman-teman semua, masih melanjutkan materi Photoshop sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang pad. Bagaimana membuat objek dengan pad, mengedit image atau objek, serta mengganti background objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Yang harus diperhatikan juga dalam pada saat kita membuat sebuah pad atau pad ya, itu yang harus diperhatikan ini. Misalnya saya buat pad di sini. Cara seperti ini ya. Nah, sebelum kita melakukan ke pad ya, di sini pad property ini harus diperhatikan kondisi ini harus aktif ya, seperti ini aktif namanya. Jangan kondisinya di sini. Kalau di sini nantinya dia akan membuat, misalnya saya buat pad di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung mengarsir sendiri seperti ini, sesuai dengan colornya. Jadi kondisi harus dalam yang di bagian tengah ini aktif ya. Pads ini harus aktif, diklik seperti ini. Jadi bukan yang paling depan, bukan shape layer, melainkan padnya harus aktif seperti itu. Harus dipahami ada pad pada toolbox ya, juga pada propertinya. Mana yang pada toolbox, mana propertinya. Ini pada toolbox ya. Pad itu ada dua jenis. Ada yang seperti ini, pad tool ya, pad tool, pen tool seperti ini, free pen tool. Terus juga ada juga pen tool ya. Ada juga yang ellipse tool, terus rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, rectangle tool, itu juga merupakan bagian dari pad. Nah, sedangkan propertinya pad itu ada di sebelah channels ya, ini dia. Nah, ini properti untuk pengaturan pad ya. Jadi pad itu bisa membuat objek, juga bisa mengedit objek seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan membuat objek pad dulu. Nah, objek pad yang kita buat misalnya dengan pen tool, misalnya seperti ini. Kita buat dengan pen tool ya. Boleh dengan kelanjutannya dengan shift ya, seperti ini. Terus diputar begini boleh. Nah, seperti ini. Nanti kalau mau diputusnya dengan kontrol saja, kontrol shift di sini ya. Nah, seperti ini hilang ya kan. Terus shift lagi. Nah, seperti itu. Shift dengan tekan shift dengan klik ya. Tapi bisa juga misalnya cepat begini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nanti setelah selesai seperti ini, dilakukan editingnya melalui convert point tool ya, seperti ini, convert point tool. Jadi di sini kita bisa lakukan ini. Nah, ditekuk di sisi-sisinya ini ya, sesuai dengan kemauan kita. Nah, seperti ini. Ini editingnya bisa seperti ini, atau tadi yang tadi cara langsung ya, shift, tekan shift sama klik seperti itu. Tekan shift sama drag maksud saya. Nah, seperti ini ya. Jadi bebas, boleh yang seperti apa. Kalau saya lebih suka yang menggunakan apa namanya tuh, yang seperti ini ya. Jadi editingnya menggunakan convert point tool seperti itu. Kebiasaan saya sebenarnya ya, seperti ini. Nah, setelah ini selesai jadi gambar seperti ini misalnya. Lalu apa? Ini belum objek sebenarnya. Kenapa kalau dikatakan belum objek? Dalam Photoshop, objek itu baru dianggap objek ya apabila sudah terarsir. Bebas arsirannya, apakah gradient, apakah pen bucket ya, warna dan seterusnya. Nah, kalau begini belum. Nanti kalau ini dianggap selesai objek, nanti hilang ya. Maka langkah berikutnya langsung ke property path ini ya. Di tab path ini diklik ya, right click ya, pilih make selection. Nah, ada feature radius. Feature radius ini apa? Ini defaultnya kan 0 misalnya ya. Begini defaultnya. Nanti akan kita bahas ya, bedanya apa 0 dengan yang dikasih angka selain 0 di atas 0 lah misalnya. Ada sedikit perbedaan. Untuk default ini sekarang saya kasih 0. Ya, terus saya siram dengan warna foreground ini. Misalnya saya pilih warna apa misalnya. Ini hijau misalnya, saya siram. Nah, dia sudah menjadi objek. Kalau sudah begini berarti dia sudah menjadi objek ya. Jadi objek itu dalam Photoshop kalau sudah terarsir. Oke.
Oke. Nah, saya buat lagi di sini, misalnya di layer berikutnya ya, layer 3. Saya buat seperti ini dengan misalnya menggunakan Prevent Tool. Prevent Tool sebenarnya apa dengan Pen Tool? Kalau Pen Tool itu kan stuck gitu ya. Kalau ini enggak. Nah, ini sebebas kita apa sih ya, kayak free bebas lah untuk ini. Untuk berbuat ya, atau berekspresi lah ibaratnya seperti itu. Kalau yang tadi kan walaupun sebebas-bebasnya pasti stuck ada seperti itunya. Kalaupun mau dikasih tekukan langsung, dia menggunakan shift sama drag mouse ya, seperti itu. Kalau ini enggak, jadi bisa digambar bebas seperti itu. Itu bedanya. Nah, untuk menguranginya ini ada add anchor point tool dan delete anchor point tool ya. Jadi apa kegunaannya ini? Ini untuk ini untuk menambahkan. Nah, kalau misalnya saya mau tambahkan di sini, nah ini menambahkan. Kalau untuk mengurangi anchor atau node di sini, gunakan yang delete anchor point tool. Misalnya ini saya langsung klik aja, tandanya sudah seperti ini ya, ada tanda minus seperti ini. Nah, ini hilang. Nah, hilang ya, hilang seperti itu. Kalau menambahkan, tambahkan dengan add anchor point tool seperti itu, tergantung apa yang mau ditambahkan. Jadi setelah itu baru kita lakukan editingnya dengan convert point tool seperti ini. Nah ya, ini kalau mau dimatikan tinggal kontrol aja sama shift, hilang ya, jadi panjangnya itu hilang seperti itu. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, sama saya akan kasih make selection ya, make selection. Nah sekarang saya akan kasih ini 20 misalnya filter radiusnya seperti itu. Nah lihat, perhatikan, jadi filter radius ini merubah objek dengan ketentuan radius. Berapa radius yang diinginkan, maka objeknya itu tidak akan tampil seperti objek saat kita desain. Nah seperti itu ya definisinya. Kan tadi harusnya nggak seperti ini kan. Nah ketika saya atur, nah ini saya undo dulu. Nah ini kan seperti ini tadi gambarnya. Nah kalau saya kasih radiusnya di sini 0, maka gambar akan tetap seperti semula. Ya. Tapi kalau saya ganti di sini jadi misalnya 20 tadi seperti itu ya. Nah, jadi beda ya, bentuknya seperti ini. Nah, dan lagi lebih agak sedikit transparan ya. Tidak terisi penuh objeknya ini. Kita kasih ininya warna dasar ya supaya jelas. Ya, jadi hal-hal yang bersifat artistik ini seperti ini ya sebenarnya. Misalnya saya kasih warna ini. Nah, ya, agak sedikit memudar ya seperti itu. Itu perbedaan filters radius 0 dengan yang di atas 0 seperti itu. Tergantung dari angka yang kita tetapkan ya. Lebih besar angka yang ditetapkan, maka pudar akan lebih besar pudarannya ya, seperti itu. Lebih baik, lebih memudar lah seperti itu. Oke, sekarang kita udah paham seperti ini ya. Sekarang kita lakukan misalnya seperti ini. Saya udah siapkan di sini ada objek seperti ini. Saya tutup dulu. Ada objek sepeda di sini ya, sepeda ontel. Nah, sekarang saya mau melakukan editing dari sepeda ini. Kita coba editing menggunakan pen tool di sini. Saya gunakan pen tool. Seperti ini ya. Terus setelah itu kita ke pen, make selection. Misalnya saya bikin 0 di sini. 0, oke ya. Terus sekarang saya edit, copy match misalnya. Saya tambahkan di sini. Edit paste. Kaku kan kelihatannya seperti ini. Kalau misalnya saya kasih warna dasar, nah ini kaku seperti ini kan ya. Nah bagaimana agar kelihatan lebih artistik misalnya seperti itu ya.
Kalau mau terlihat artistik, sekarang saya mau ambil bagian ini, sepeda ini dengan cara yang tadi ya. Sebenarnya caranya juga sebenarnya kasar itu caranya kan, stuck seperti itu. Tapi nanti coba kita perhatikan, dia lebih artistik dibanding yang tadi. Terus sekarang saya kasih di sini video radiusnya misalnya 25 lah misalnya. Seperti ini. Edit, copy merge. Sekarang saya tambahkan di sini, edit, paste. Nah, kita bisa lihat ya hasilnya ya. Saat tadi kita memberikan fitur radius sekitar 25 ya, 25 ya, maka hasilnya seperti ini. Terlihat lebih artistik ya. Jadi tidak kaku seperti yang tadi ya, seperti ini misalnya nih. Nah, ini kan kaku sekali ya. Nah, jadi ada kegunaan-kegunaannya dan juga tidak selamanya harus menggunakan fitur radius. Ada yang tidak juga ya. Ada yang tidak juga, tergantung dari kondisinya, ngeditnya seperti apa. Kalau mau diambil hal-halnya sifatnya objek intinya akan digabungkan dengan backgroundnya, tetapi akan lebih terlihat artistik, maka kita tetapkan atau gunakan konsep fitur radius yang di atas 0. Tetapi kalau misalnya saya mengedit objek langsung ya, objek langsung misalnya seperti ini. Sekarang saya akan melakukan pengeditan objek atau gambar dengan menggunakan pen tool ya. Ini menggunakan pen tool seperti ini. Dari objek gambar apel yang ada gambar backgroundnya itu ada pohon apelnya seperti ini, akan saya edit menjadi seperti ini. Ini agak sedikit pencahayaan seakan-akan memang di sini agak terang ya. Jadi agak sini agak lebih terang apel dan tangannya ya. Dibanding di sini agak gelap ya karena pencahayaannya kurang. Nah, jelas ya tadi pada saat saya pengeditan tangan dan apel, karena yang saya ambil itu buah apel dan tangannya. Jadi backgroundnya saya buang. Maka di sana saya tidak menggunakan fitur radius di atas 0, melainkan hanya 0 ya. Jadi tergantung tadi saya bilang kapan kita menggunakan fitur radius 0 dan kapan kita menggunakan fitur radius di atas 0 ya. Jadi tergantung kondisinya seperti apa dan tergantung mau seperti apa yang akan kita buat editannya ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita paham dengan ini, sekarang saya buat ini deh, apa namanya tuh, grup saja ya, grup di sini supaya mudah. Ya, grup. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ini ya, ellipse tool. Ya, ellipse tool di sini dan objek-objek lainnya, nanti ada rounded, rectangle ya, ellipse tool. Nah, pada custom shape tool apa yang membedakan ini? Ini custom shape tool ini objek-objek semuanya berkumpul di sini. Ada rectangle, ada ellipse tool, semua ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali objek-objek yang kemudian. Nah, untuk memperbanyak objeknya kita klik aja di sini. Nah, ya. Di sini tinggal dipilih apa namanya tuh animals atau segala macam ya. Append misalnya. Kita tambahkan. Nah, ini ada binatang-binatang seperti ini ya. Animal dan seterusnya. Jadi cukup klik di sini, tambahkan apa yang akan kita tambahkan ya, sebanyak mungkin ya di sini. Nah, misalnya saya akan buat objek ini, love ini saya buat. Ya, tanda ini aja dah, panah ya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya pet. Ini saya belum buat layer ya, saya buat di layer.
Nah ya, di sini layer. Nah baru setelah itu kita tentukan make selection ya, make selection di sini 0 misalnya, 0. Saya karena ini misalnya langsung disiram. Nah seperti ini ya. Ada juga objek yang konsepnya itu dengan konsep subtract, misalnya seperti itu. Misalnya saya membuat ini saya tutup dulu lingkaran. Perhatikan di sini ya. Di sini kita mau kasih apa? Mau menggabungkan atau membuat ini baru, berarti kita tambahkan pad area di sini. Kalau itu subtract itu memotong ya. Misalnya saya membuat objek lingkaran dengan objek lingkaran lagi di sini. Kita pilih dulu ini subtract namanya. Seperti ini misalnya ya. Pilih pad, make selection, new selection. Hasilnya nah, jadi berupa subtract ya, pemotongan. Kita siram. Nah, select, deselect. Bedanya subtract dengan penggabungan. Ini saya buat ini ya. Saya buat lagi objek, misalnya objeknya rounded. Begini. Ya, sudah ini dipilih, pilih ini dulu. Nah, ya. Pilih ini untuk membuat objek berikutnya. Sekarang saya pilih misalnya di sini ellipse tool. Nah, kalau seperti ini namanya digabung. Ya, nanti ada di bagian ini terhilang, di bagian tengah ini hilang, hanya bagian kepala begini. Nah langsung seperti gambar tas lah ya, seperti itu. Right click, make selection. Nah seperti ini kan, seperti gambar tas ya. Select, deselect. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.